sekali di tahun 2021 ini Kakak Sekolah Minggu bertemu kembali untuk ibadah bersama adik-adik Sekolah Minggu. Hari ini Kak Marina ditemani oleh Kak Ayu dan Kak Monik. Adik-adik, sampai saat ini kita masih sehat, masih penuh sukacita karena Tuhan Yesus saja. Untuk itu, mari kita buka ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik Sekolah Minggu pasti tahu kan, kasih Tuhan Yesus itu luar biasa untuk kita. Dia setinggi langit, sedalam lautan, dan seluas samudra. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, untuk itu mari kita menyanyikan lagu setinggi-tingginya lagi. Adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur dapat mengikuti ibadah kali ini, walaupun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin Engkau tetap menyertai kami. Lindungi kami Tuhan, dan ajarlah kami agar kami mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37.
Pendeta akan membacakan bagi kita. Mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Adik-adik yang terkasih, mungkin dari antara adik-adik ini pernah bermain-main, lalu kemudian mengalami kecelakaan atau terjatuh. Mungkin ada yang pernah main sepeda keliling-keliling bersama teman-temannya, atau naik sepeda sendirian, tahu jatuh di tengah jalan. Pasti perasaan kita sangat terkejut. Mungkin juga badan kita sakit, lutut kita sakit, atau kaki kita, tangan kita ada yang terluka. Tapi kita akan merasa lebih baik ketika kita dalam keadaan jatuh seperti itu, kalau ada orang yang menolong kita. Walaupun rasa sakitnya belum hilang, tapi kita akan merasa lebih senang ketika kemudian ada orang yang menolong kita, daripada orang membiarkan kita begitu saja. Menolong orang lain memang harus senantiasa kita kerjakan. Kalau kita bisa menolong orang lain, kita harus melakukannya. Itu yang mau Yesus katakan melalui firman Tuhan hari ini. Ternyata tidak semua orang mau membantu atau menolong sesamanya. Tadi dalam perikop ini dikatakan ada orang yang jatuh ke tangan penyamun, dirampok dan ditinggalkan setengah mati, badannya luka-luka. Ada orang yang lewat, seorang imam, dia melihatnya tapi dia tidak mau menolong. Kemudian ada lagi orang Lewi, dia lewat tapi dia hanya melihat saja dan tidak mau menolong. Lalu lewatlah orang Samaria, dan ternyata dia melihat, wah ini perlu pertolongan. Padahal orang Samaria ini bukan satu bangsanya, bukan temannya, dia tidak kenal siapa orang yang sedang dirampok itu. Tapi dikatakan tadi, tergeraklah dia oleh belas kasihan. Orang Samaria ini ternyata memiliki belas kasihan untuk menolong orang yang sedang kesusahan tadi. Dia tidak peduli siapa yang dia tolong itu, tapi dia tahu bahwa orang yang dia tolong itu betul-betul membutuhkan pertolongannya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mau menolong sesama tanpa harus melihat ini orang apa, orang Batak atau bukan, agamanya apa, tidak perlu melihat seperti itu. Sepanjang orang perlu bantuan kita dan kita bisa menolong, kita harus menolongnya. Itu yang dilakukan oleh orang Samaria tadi.
Dia tidak kenal orang yang dirampok itu, tapi dia mau menolong. Belas kasihan itulah yang diajarkan Yesus Kristus juga kepada kita. Yesus menaruh belas kasihan kepada kita, menolong kita, membantu kita, membebaskan kita dari dosa. Inilah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita, supaya kita mau menolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Tapi adik-adik, ternyata tidak semua orang harus dibantu dalam segala situasi. Ada kalanya orang tidak perlu dibantu walaupun dia minta tolong. Misalnya waktu ulangan atau ujian di sekolah, ada temannya yang bisik-bisik minta tolong untuk memberikan jawaban, ya nanti jangan dibantu. Yang kita tolong adalah orang yang sedang kesusahan, seperti misalnya orang yang diceritakan dalam Alkitab hari ini. Atau mungkin adik-adik pernah melihat orang jatuh di tengah jalan, itu perlu bantuan kita. Atau mungkin kita ada melihat orang tua yang akan menyeberang, boleh kita bantu. Itu semua adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ingat, kita melakukan pertolongan kita kepada orang lain karena kita memiliki belas kasihan dan karena kita telah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Hari ini kami dapat beribadah bersama dari rumah kami masing-masing dan mendengarkan khotbah atau cerita untuk anak sekolah minggu tentang orang Samaria yang baik hati. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa mengasihi sesama kami seperti Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami mau menolong sesama kami yang mengalami kesulitan. Tuntunlah kami juga agar kami mau melakukan segala yang baik sesuai dengan apa yang Kau ajarkan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, kiranya Engkau memberkati kami agar kami bertumbuh dalam iman, agar kami semakin taat kepadamu, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ampuni segala dosa-dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang firman Tuhan tadi sampaikan, bahwa kita harus menjadi anak-anak yang baik. Di tahun yang baru ini, kita harus berubah menjadi anak yang lebih baik. Untuk itu, kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita untuk minggu ini telah selesai. Dan jangan lupa ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah!